Hai teman-teman. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai permasalahan dalam pembangunan nasional. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Marcelina Linda Indrawati. Nama saya Gabriela Agustina. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai salah satu permasalahan yang ada dalam pembangunan nasional, yakni kurangnya kemampuan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola lingkungan dan sumber daya alam yang dimilikinya. Nah, kurangnya kemampuan pemerintah ini terlihat dari banyaknya sumber daya alam dan juga lingkungan yang masih belum dikelola oleh pemerintah. Nah, untuk menspesifikasikannya, di sini kami mengambil contoh kasus dari banyaknya tempat wisata yang ada di negara Indonesia, bahkan di Pulau Kalimantan sendiri yang masih belum terkelola baik secara konsisten ataupun secara maksimal oleh pemerintah maupun sumber daya manusia setempat. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor penghambat dari permasalahan tempat wisata yang belum dikelola oleh pemerintah tersebut. Di sini faktor yang pertama yaitu kurangnya dana serta sarana dan prasarana untuk pengelolaan sumber daya alam dan tempat wisata yang ada di daerah-daerah. Nah, yang dimaksudkan dengan kurangnya dana tersebut, di mana negara Indonesia ini kan tidak hanya mementingkan dalam sektor pariwisata, masih ada sektor-sektor lainnya seperti pendidikan, ekonomi, ataupun sektor-sektor lainnya. Bahkan diketahui bahwa APBN itu lebih diutamakan ke sektor pendidikan. Nah, tentunya hal ini menghambat pemerintah dalam melakukan pembangunan karena biaya yang diberikan ke sektor pariwisata itu lebih kecil dibandingkan sektor-sektor lainnya. Faktor yang kedua yaitu akses wilayah tempat wisata yang tidak memungkinkan dan berbahaya. Seperti yang kita ketahui, di Kalimantan ini banyak sekali tempat-tempat wisata yang jalur atau lokasi atau akses untuk ke tempat wisata tersebut masih memiliki jalan yang jelek, kemudian berbahaya dan sempit. Itu mengakibatkan banyaknya wisatawan yang tidak tahu dan pemerintah juga tidak tahu akan tempat wisata tersebut. Kemudian yang faktor yang ketiga yakni ketidaktahuan pemerintah terhadap tempat wisata terpencil yang ada di daerah-daerah. Nah, hal ini contohnya seperti tempat wisata air terjun cuci kain di daerah saya sendiri, di mana tempat wisata itu bahkan baru-baru ini diketahui oleh pemerintah atau masyarakat setempat karena memang tempat wisata tersebut yang terpencil dan aksesnya yang cukup sulit, sehingga masih kurangnya pembangunan di daerah tersebut. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai kasus-kasus yang menunjukkan terjadinya atau tempat wisata tersebut yang masih belum dikelola oleh pemerintah. Kasus yang pertama yakni warga Singkawang keluhkan kondisi Taman Burung, di mana di kasus tersebut sejumlah warga kota Singkawang, Kalimantan Barat mengeluhkan kondisi tempat wisata Taman Burung yang terkesan tidak terurus serta semakin kumuh. Selain itu, pagar jembatan di Taman Burung yang melintasi Sungai Singkawang juga banyak yang berkarat dan bahkan terlepas dari pondasinya. Nah, selain itu dari sumber ini saya mengetahui bahwa di sekitaran lingkungan Taman Burung itu ditemukan beberapa botol minuman keras yang bercampur dengan minuman berenergi. Nah, tentunya hal ini menunjukkan telah terjadinya suatu hal yang tidak baik di sekitaran tempat tersebut. Padahal kan kita ketahui bahwa Taman Burung ini tempat berwisata, tempat berrekreasi bagi masyarakat dan keluarga. Nah, namun mengapa terjadinya suatu hal yang tidak bagus tersebut? Nah, bahkan di aliran sungai yang dialiri oleh Taman Burung tersebut terdapat banyak sampah seperti sampah plastik, sampah kayu, bahkan sampah bulu ayam. Dan ironisnya di sungai tersebut berwarna kecoklatan dan berbau. Nah, tentunya hal ini akan membuat para pengunjung itu semakin enggan, malas dan datang ke sana. Nah, rupanya permasalahan ini juga menunjukkan jika pemerintah itu masih belum konsisten dalam mengelola taman wisata tersebut. Padahal nih, kalau pemerintah bisa mengelolanya, untuk mengelola Taman Burung itu kan diperlunya keamanan nih. Nah, tentunya diperlukannya keamanan ini juga akan membantu terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat, dan dengan adanya taman wisata itu akan menjadi sebuah pendapatan omset atau keuntungan bagi kota Singkawang sendiri. Kasus yang kedua yaitu objek wisata di Kabupaten Ketapang belum dikelola optimal.
Ini bisa kita lihat di Pantai Air Mata Permai di Kabupaten Ketapang yang tidak terurus oleh pemerintah. Hal ini ditunjukkan oleh akses jalan yang menuju lokasi masih banyak yang rusak dan sempit. Selain itu, sekitaran pantai tidak terdapat toilet umum yang memadai dan masih banyak sampah yang berserakan di area pantai karena tidak adanya fasilitas tempat sampah yang disediakan. Kemudian selain itu, banyaknya fasilitas pendukung yang tidak ada seperti tempat duduk maupun gazebo. Hal ini membuat banyaknya wisatawan yang mengeluhkan dengan kondisi ini, dan hal ini berdampak pada minimnya pengunjung yang datang dan belum bisa menarik wisatawan dalam jumlah banyak. Selain itu, pengelolaan di Pantai Air Mata Permai ini masih belum digarap atau dikelola secara maksimal oleh pemerintah. Kemudian masih kurangnya keramah tamahan pengelolaan oleh masyarakat maupun pemerintah. Nah, kasus yang berikutnya atau kasus yang terakhir yakni keindahan Saburai Jua yang belum tergarap maksimal. Nah, di Saburai Jua itu terdapat sebuah tempat wisata yang bernama Kelabamaja. Nah, tempat wisata ini bertepatan berada di Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Saburai Jua, Kecamatan Halmahera. Nah, tempat wisata yang digadang-gadangkan sebagai secercah belahan planet Mars ini masih belum dikelola oleh pemerintah dengan baik. Hal ini terlihat dari kurangnya penginapan yang memadai serta tempat makan yang sederhana menu-menunya. Selain itu, akses untuk ke Kelabamaja ini cukup sulit, di mana wisatawan setelah menggunakan kendaraan masih perlu menempuh jalan kaki lagi untuk menuju Kelabamajanya tersebut. Nah, tentunya hal ini akan membuat para pengunjung itu semakin malah sulit atau enggan untuk datang ke sana karena aksesnya yang terlalu sulit. Nah, seharusnya perlu ada keamanan untuk menjaga kebersihan lingkungan yang ada di Kelabamaja, karena dikhawatirkan pengunjung-pengunjung yang datang itu dapat mengotori tempat tersebut atau lingkungan yang ada di wisata tersebut. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai salah satu permasalahan dalam pembangunan nasional. Mohon maaf jika ada salah kata. Nah, untuk permasalahan-permasalahan yang kami jelaskan tadi dapat teman-teman sekalian lihat di deskripsi. Terima kasih, bye-bye.